Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7 yang saya cintai. Kita ketemu lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 7 masih di semester 1. Kita masih mempelajari bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Kali ini kita belajar tentang lembaga sosial. Nanti yang akan kita pelajari materinya ada pengertian lembaga sosial dan jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, apa sih pengertian lembaga sosial? Apa sih kita bisa nanti kita juga bisa mengetahuinya jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, nanti yang kita akan capai yaitu kita bisa menyebutkan jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial, juga menganalisis jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat, terutama yang ada di sekitar kita. Nah, kita nanti kalau kita sudah bisa mempelajari materi kali ini, kita bisa membuat laporan sangat sederhana yang akan kita capai dalam nilai keterampilan, yaitu kita nanti bisa membuat laporan penelitian sederhana tentang lembaga sosial yang ada di sekitar kita. Nah, kita amati gambar berikut ini. Di sini, ini adalah individu-individu yang membentuk kelompok-kelompok masing-masing menjadi satu kesatuan. Nah, apa sih yang harus kita tahu dari gambar ini tentang lembaga sosial? Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial, prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Kalian bisa baca di sini ya. Kalian juga bisa membuka buku siswa kalian. Ada juga pengertian tentang lembaga sosial. Kita buka tentang lembaga sosial dari halaman berapa? Ayo. Halaman 96 poin C tentang lembaga sosial. Nah, di situ juga dapat juga mengatakan lembaga sosial himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terpunya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat. Kita punya kebutuhan, satu individu punya kebutuhan. Nah, mungkin ada kesamaan kebutuhan itu yang bisa membentuk suatu lembaga sosial. Nah, akhirnya, di situ di dalam tadi pengertian lembaga sosial ada norma sosial. Nah, tingkatan norma sosial itu ada cara kita dalam norma sosial, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Apa sih yang cara itu? Perbuatan individu yang terjadi jika ada penyimpangan, dia tidak ada hukuman berat, mungkin hanya sekedar celaan atau teguran. Contohnya orang membuat sampah. Nah, kita tegur, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Hei, kamu, jangan buang sampah di sembarang tempat dong. Itu ya, paling teguran seperti itu. Kebiasaan. Nah, kebiasaan itu perbuatan kita sendiri yang kita lakukan secara berulang-ulang, jadinya menjadi seperti kebiasaan. Nah, contohnya dalam tata krama kita sehari-hari, kita harus mendahulukan orang yang lebih tua. Misalnya menghormati, misalnya jika kita makan di dalam rumah makan, kita mendahulukan orang tua biar untuk mengambil sendiri duluan, atau ketika kita berjalan ternyata di belakang kita ada orang tua, kita harus mungkin mendahulukan orang tua. Atau tata
krama yang lainnya. Kita melewati Jawa, misalnya orang Jawa, kita melewati orang tua, kita harus permisi dahulu, menghormati, menunduk, dan mengucapkan permisi Bu, permisi Pak. Nah, kalau kita melanggar, sanksi sosialnya, teguran, dan teguran ini akan mengena sekali dalam diri kita dan akan menjadi seperti sanksi yang mungkin melekat pada diri kita nantinya. Tata kelakuan, nah kebiasaan tadi yang kita lakukan itu, kalau tata kelakuan itu kebiasaan yang ada pengawasannya. Jika terjadi penyimpangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang dibuat. Contohnya, seorang peserta didik jika melanggar, misalnya tidak berseragam sesuai aturannya, akan mendapatkan sanksi misalnya dari sekolah, dari tim kedisiplinan, atau dari tata tertib sekolah tersebut. Adat istiadat. Adat istiadat itu ya hampir seperti kebiasaan yang ada di suatu masyarakat yang menyatu dalam perilaku masyarakat dari dulu sampai sekarang. Nah, jika dilanggar memang ada sanksi yang keras secara adat istiadat. Contohnya gimana adat istiadat, misalnya perkawinan yang harus ada dalam daerah tersebut atau yang dipunyai oleh keluarga, adat istiadat keluarga tersebut. Nah, sekarang fungsi lembaga sosial apa sih? Ada pedoman pada anggota masyarakat. Bagaimana sih kita bertingkah laku, menjaga kebutuhan masyarakat, memberikan kepengaruhan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis lembaga sosial. Yuk, kita amati gambar berikut ini. Nah, satu persatu ya. Lembaga keluarga. Dulu kita tadi sudah mengamati dari gambar-gambar tadi. Keluarga itu apa sih? Tadi ya, keluarga. Nah, ini apa sih yang namanya keluarga? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ininya apa pengertian lembaga keluarga di sini? Lembaga keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang bisa dikatakan sebagai keluarga inti atau nuklir family dengan mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Nah, contohnya ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya semuanya. Apa sih fungsi keluarga? Satu, ada fungsi reproduksi, di mana ayah dan ibu ada berperan sebagai suami istri yang meneruskan keturunannya. Yang kedua, fungsi proteksi, perlindungan, yang jelas memberikan perlindungan. Keluarga itu memberikan perlindungan fisik, kejiwaan maupun kejiwaan ya fisik atau non fisik yang terdapat dalam proses-proses sosial dalam keluarga yang sifatnya harmonis. Perlindungan biar terdapat merasa aman, merasa nyaman dalam keluarga tersebut. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Seorang ayah mempunyai kewajiban memenuhi nafkah kepada anak-anaknya. Misalnya seperti itu. Fungsi sosialisasi. Sosialisasi membentuk kepribadian anak sesuai harapan orang tua. Misalnya seorang anak itu kita dididik oleh orang tuanya dengan
tulus, dengan lembut, itu akan membentuk dan anak bisa mungkin diberikan kelonggaran untuk sosialisasi keluar, untuk sosialisasi sebagai anak itu kewajibannya apa, haknya apa dalam keluarga. Fungsi afeksi jelas, yang namanya adalah kasih sayang antara ayah, ibu, anak itu harus ada kasih sayang biar terciptanya keharmonisan keluarga, keterikatan keluarga. Nah, yang terakhir ada fungsi pengawasan sosial. Ini adalah fungsi saling kontrol. Sebagai anak, kita juga punya kewajiban, juga punya hak. Seorang bapak atau ayah juga punya kewajiban, seorang ibu juga punya kewajiban. Kontrolnya masing-masing. Ayah mungkin kontrol dalam pengawasan, tata kelakuan anaknya. Ibu mungkin pengawasan dalam mungkin kebutuhan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Ternyata ada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pemberian status. Fungsi pemberian status ini menurut status atau kedudukan ini dalam lembaga perkawinan ini. Baru yang namanya suami itu siapa, istri itu siapa, anak itu siapa, ayah itu siapa, ibu itu siapa. Sekarang kita ke lembaga agama. Lembaga agama itu intinya lembaga yang bisa menciptakan tata tertib masyarakat yang hubungannya dengan ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan. Fungsi lembaga sebagai pedoman hidup masyarakat terhadap kepada Tuhan atau terhadap Tuhan. Yang kedua, sumber kebenaran, bahwa manusia itu secara agama dalam agama tahu yang namanya kebenaran agamanya itu bagaimana. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Tuntunan prinsip benar atau salah, bahwa apa yang dilakukan itu benar, apa yang salah diatur dalam lembaga agama juga, dalam tata aturan agamanya. Pedoman pengungkapan perasaan, kebersamaan di dalam agama. Nah, pedoman keyakinan manusia, berbuat selalu disertai dengan keyakinan dan kewajiban dari Tuhan, bahwa yakin bahwa apapun perbuatan yang baik sekecil apapun pasti mendapatkan pahala. 7. Pedoman keberadaan, bahwa manusia itu, makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Pedoman rekreasi dan hiburan, misalnya tempat-tempat ibadah yang mungkin indah bisa merupakan hiburan atau tempat rekreasi. Nah, apa sih agama apa saja sih yang ada di Indonesia? Tadi kalian sudah tahu dari gambar-gambarnya ya. Sekarang kita ke lembaga ekonomi. Nah, ini lembaga ekonomi. Ada bank, koperasi, pasar, pabrik, ini sebagai contohnya. Apa sih lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi jelas lembaga yang kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan, mencapai kemakmuran, intinya di situ ya. Fungsinya apa sih lembaga ekonomi? Ada pertukaran barang, ada ketenagakerjaan, ada cara bagaimana mendapatkan barang atau bahan baku, bagaimana cara tentang pedoman harga jual dalam barang dalam pasar. Nah,
Sekarang lembaga pendidikan, tahu kan sekolah? Lembaga pendidikan contohnya sekolah, ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, apa sih fungsi pengertiannya? Nah, lembaga ini sangat penting untuk bertanggung jawab terselenggaranya pendidikan biar mewujudkan kecerdasan bagi individu masing-masing masyarakat di dalam masyarakat ya. Fungsinya, nah dan fungsinya memberi pengetahuan dan keterampilan, pemenuhan kebutuhan individu juga akan pendidikan. Kita bisa berpikir secara rasional, kita juga bisa sebagai sarana melestarikan kebudayaan. Nah, lalu kita lembaga politik, kita tahu partai politik, DPR, MPR, DPRD, mungkin ada pemilu, itulah tercakup dalam lembaga politik ya, yang dimana lembaga politik itu nantinya akan membentuk suatu pemerintahan baik di daerah maupun pusat, negara, mungkin di daerah masing-masing, kabupaten kita masing-masing. Misalnya seperti terbentuknya DPR. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya mungkin ada mengatur norma-norma melalui undang-undang, pengontrol atas konflik, ada pelayanan masyarakat. Nah, sudah paham kan tentang lembaga sosial? Nah, apa di desamu, di sekitarmu ada lembaga sosial? Saya yakin ada. Nah, seperti di desa kita, di desamu mungkin ada perkumpulan masjid. Ini bisa dikatakan sebagai mungkin lembaga agama, perkumpulan ibu PKK, mungkin juga bisa dikatakan sebagai lembaga ekonomi juga, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan ketemu lagi materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.